Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yusniar dengan NIM O1A1200056 dari kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kestabilan obat asetilsistein. Simak video berikut ini. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih, apa itu asetilsistein? Asetilsistein atau nama lainnya N-asetilsistein merupakan senyawa turunan dari asam aminosistein yang dikenal luas dalam dunia farmasi sebagai agen mukolitik dan antidotum untuk keracunan parasetamol. Salah satu hal penting dalam pengembangan dan penggunaan obat ini adalah stabilitasnya. Mengapa stabilitas sangat penting? Stabilitas suatu obat sangat penting karena mempengaruhi potensi keamanan serta masa simpan. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas asetilsistein menjadi sangat krusial dalam praktek farmasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kimia dan sifat fisika dari asetilsistein. Asetilsistein memiliki rumus molekul C5H9NO3S dengan berat molekul sekitar 163,2 gram per mol. Senyawa ini berbentuk serbuk kristalin putih, memiliki titik leleh sekitar 106 hingga 108 derajat Celcius dan mudah larut dalam air. Dari segi struktur, asetilsistein mengandung gugus tiol SH yang aktif secara kimia dan berperan penting dalam mekanisme kerja sekaligus kestabilan obat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme kerja dari asetilsistein. Asetilsistein bekerja sebagai mukolitik dengan memutus ikatan disulfida dalam mukus melalui gugus SH-nya, sehingga mukus menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan dari saluran pernapasan. Selain itu, asetilsistein memiliki efek antioksidan dengan menetralisir radikal bebas melalui gugus sulfidril, membantu melindungi jaringan dari kerusakan oksidatif. Asetilsistein juga berperan sebagai prekursor glutathione, meningkatkan kadar antioksidan endogen tubuh yang penting dalam menangani stres oksidatif dan keracunan obat. Kombinasi efek mukolitik dan antioksidan menjadikan asetilsistein penting dalam terapi pernapasan dan toksikologi, meskipun kestabilan kimianya tetap menjadi perhatian utama dalam formulasi. Untuk kestabilan kimia dari obat asetilsistein memiliki gugus tiol SH yang sangat reaktif dan rentan mengalami oksidasi. Dalam kondisi tertentu, gugus ini dapat teroksidasi menjadi disulfida yang mengakibatkan penurunan efektivitas obat. Reaksi oksidasi ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pH, suhu, dan keberadaan oksigen atau logam berat yang dapat bertindak sebagai katalis. Proses degradasi kimia pada asetilsistein akan mengurangi potensi terapi dan memperpendek masa simpan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kondisi penyimpanan dan formulasi yang stabil guna melindungi struktur kimianya. Penggunaan zat tambahan seperti antioksidan atau penyesuaian pH menjadi strategi umum untuk mempertahankan kestabilannya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi stabilitas dari obat asetilsistein yaitu sangat dipengaruhi oleh pH, suhu, cahaya, dan paparan udara. pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempercepat degradasi, terutama melalui reaksi oksidasi pada gugus tiol. Suhu tinggi, cahaya matahari langsung, serta adanya oksigen atau ion logam seperti besi dan tembaga dapat mempercepat reaksi kimia yang merusak asetilsistein. Oleh karena itu, kontrol lingkungan sangat penting dalam menjaga kestabilan sediaan obat ini. Pada studi kestabilan pH, asetilsistein paling stabil pada rentang pH 3 hingga 6. Dalam kondisi yang terlalu basah, seperti pH lebih dari 6, laju degradasi meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, dalam formulasi obat sering digunakan buffer seperti asam sitrat untuk menjaga kestabilan pH dalam kisaran optimal. Stabilitas pH ini menjadi pertimbangan penting dalam formulasi larutan oral maupun injeksi. Asetilsistein juga stabilitasnya bisa dipengaruhi oleh suhu. Suhu penyimpanan merupakan parameter penting yang mempengaruhi kestabilan asetilsistein. Semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi oksidasi terjadi. Oleh karena itu, produk yang mengandung asetilsistein dianjurkan disimpan dalam suhu ruang yang terkontrol atau bahkan dalam lemari pendingin untuk memperpanjang masa simpan dan mempertahankan potensi obat. Kestabilan asetilsistein juga dapat dipengaruhi oleh cahaya dan oksigen. Cahaya, terutama sinar UV, dapat memicu fotooksidasi asetilsistein, merusak gugus tiol, dan menurunkan aktivitas obat. Oleh karena itu, penyimpanan dalam wadah tidak tembus cahaya sangat dianjurkan.
Oksigen juga menyebabkan oksidasi asetilsistein, menghasilkan produk tidak aktif secara terapeutik. Sediaan cair dengan permukaan kontak lebih besar dengan udara lebih rentan terhadap proses ini. Untuk mencegah degradasi, asetilsistein dikemas dalam botol gelap dan sering dipadukan dengan antioksidan untuk mengurangi paparan cahaya dan oksigen. Stabilitas asetilsistein juga tergantung pada bentuk sediaan obatnya. Bentuk larutan seperti sirup atau larutan inhalasi lebih rentan terhadap oksidasi dibandingkan bentuk kering seperti tablet efervescent. Sediaan injeksi yang dibuat dalam kondisi steril dan tertutup memiliki stabilitas lebih baik, terutama jika disimpan dalam kondisi optimal. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sediaan sangat memengaruhi keberhasilan formulasi. Untuk meningkatkan stabilitas, sering ditambahkan bahan tambahan seperti EDTA, natrium metadisulfit atau asam askorbat yang berfungsi sebagai antioksidan. Bahan-bahan ini dapat menghambat reaksi oksidasi yang merusak gugus tiol pada asetilsistein. Dalam beberapa produk juga digunakan gas inert seperti nitrogen untuk menggantikan udara di dalam wadah. Nah, untuk kemasan dan penyimpanan, suhu tinggi dapat mempercepat reaksi degradasi asetilsistein, terutama oksidasi gugus tiol. Hal ini menyebabkan penurunan efektivitas obat dan memperpendek masa penyimpanan. Penyimpanan asetilsistein pada suhu yang lebih rendah, misalnya di bawah 25 derajat Celcius, dapat mengurangi resiko degradasi, menjaga kestabilan kimianya lebih lama. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti petunjuk penyimpanan yang benar, seperti menyimpan asetilsistein di tempat yang sejuk dan terlindung dari panas guna mempertahankan kualitas obat. Ada contoh studi kasus stabilitas mengenai asetilsistein. Untuk studi kasus yang pertama, degradasi asetilsistein pada sediaan cair. Larutan injeksi asetilsistein yang disimpan pada suhu kamar dan terpapar cahaya langsung menunjukkan penurunan potensi dalam 48 jam karena oksidasi gugus tiol. Penyimpanan dalam ampul gelap dan tempat terlindung dari cahaya berhasil menjaga kestabilan obat. Nah, untuk studi kasus yang kedua, yaitu pengaruh suhu terhadap asetilsistein dalam sirup. Sirup asetilsistein yang disimpan pada suhu 40 derajat Celcius mengalami penurunan konsentrasi aktif lebih cepat dibandingkan yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Penurunan ini menunjukkan pentingnya penyimpanan pada suhu rendah untuk mempertahankan stabilitasnya. Yang selanjutnya yaitu implikasi farmasi fisika. Pengelolaan penyimpanan asetilsistein. Asetilsistein harus disimpan di tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya langsung. Penyimpanan ideal di bawah 25 derajat Celcius dengan kemasan tidak tembus cahaya dapat mencegah degradasi akibat oksigen dan cahaya. Strategi formulasi dan stabilitas. Penggunaan antioksidan dan pengaturan pH yang tepat dalam formulasi dapat mencegah oksidasi asetilsistein. Sediaan padat lebih stabil dibandingkan cair dan lebih mudah disimpan tanpa degradasi cepat. Nah, untuk kesimpulan dari video materi tentang kestabilan obat asetilsistein ini adalah asetilsistein merupakan senyawa farmasi yang sangat berguna, namun mudah terdegradasi jika tidak ditangani dengan benar. Faktor-faktor seperti pH, suhu, cahaya, dan oksigen sangat mempengaruhi kestabilannya. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip farmasi fisika dalam formulasi, penyimpanan, dan distribusi sediaan asetilsistein. Dengan pengelolaan yang tepat, kestabilan dan efektivitas obat dapat dipertahankan secara optimal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.